Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review jurnal lagi. Ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Advance Agronomi dan Hortikultur. Ini tugas dari Bapak Dr. Sukriming sebagai dosen pengampu. Dan saya akan review jurnal lagi tentang pengaruh pemangkasan akar terhadap tingkat simpanan karbon organik pada perkebunan kelapa sawit. Ini disusun oleh saya sendiri, pasca sarjana ilmu pertanian Universitas Andi Jema Palopo. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke halaman berikutnya, yaitu tentang informasi jurnal. Judul: pengaruh pemangkasan akar terhadap tingkat simpanan karbon organik pada perkebunan kelapa sawit. Jurnal tersebut penulisnya yaitu Haryadi, Cecep Ijah Wahyudi, Sudrajat, Sudirman, Saiful Anwar, Herwita Rahman, Adiwiyani, Haitami. Jurnal berikut terbit tahun 2024, terindeks Scopus Q2 dan doi-nya tertera di atas. Berikut abstrak. Tanaman kelapa sawit bisa menyimpan karbon dari CO2 atmosfer ke dalam tanah melalui sistem akar. Pemangkasan akar atau root pruning diasumsikan dapat mempengaruhi cadangan karbon, organik carbon stock, dan penyerapan hara. Tujuan penelitian ini mengevaluasi efek pemangkasan akar terhadap cadangan karbon tanaman sawit dan kaitannya dengan penyerapan nutrisi. Percobaan dilakukan selama 6 bulan pada tanaman sawit umur 4 tahun. Desain percobaan memakai nested design dengan 2 faktor. Pertama, kedalaman pemotongan akar 10-20 cm dan intensitas pemotongan mulai dari 0%, 25%, 50%, dan 75%. Kemudian hasil utama penelitian. Pertama itu, pemangkasan akar meningkatkan stok karbon organik tanaman. Kedua, kombinasi 20 cm plus 75% memberikan stok karbon tertinggi. Ketiga, pemangkasan akar memicu pertumbuhan akar baru, dan aktivitas mikroba tanah. Dalam penelitian tersebut ada beberapa tabel yang harus saya jelaskan, yaitu pertama, tabel pertama itu tentang kandungan nutrisi tanah sebelum pengamatan. Bisa kita lihat tabel tersebut kandungan nutrisinya sebelum pengamatan. Isi tabel pertama itu pH tanah, H2O, kemudian nitrogennya, kemudian fosfor dan kalium. Penjelasan tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi awal tanah sebelum perlakuan pemangkasan akar dilakukan, tanah berada pada kisaran pH agak asam sekitar 55 sampai 6,5. Kemudian untuk pertumbuhan kelapa sawit, kandungan N, P, dan K-nya tergolong cukup tinggi hingga tanah dianggap subur dan relatif homogen. Berikut tabel kedua. Penjelasan untuk tabel kedua ini menunjukkan bahwa pemangkasan akar secara nyata mempengaruhi ketersediaan hara tanah. Kita lihat nitrogen tertinggi ditemukan pada pemotongan akar 10 cm dengan intensitas 50%. Fosfor dan kalium cenderung lebih tinggi pada intensitas pemotongan rendah hingga sedang.
Kemudian intensitas pemotongan yang terlalu tinggi dapat menurunkan kemampuan serapan hara akibat berkurangnya sistem perakaran aktif. Lanjut untuk penjelasan tabel ketiga tentang analisis stok karbon tanah. Penjelasan tabel ini memperlihatkan bahwa stok karbon meningkat setelah pemangkasan akar, terutama pada kedalaman 20 cm dengan intensitas 70%. Biomasa tanaman juga meningkat, menunjukkan respon pertumbuhan akar baru. Namun, peningkatan stok karbon diikuti oleh kenaikan respirasi CO2. Kemudian untuk tabel keempat, penyerapan karbon kelapa sawit dengan perbandingan hutan tropis. Penyerapan karbon C lebih banyak dibandingkan hutan tropis. Tabel ini menunjukkan bahwa penyerapan karbon kelapa sawit lebih rendah dibanding hutan tropis alami. Namun, produksi oksigen kelapa sawit relatif tinggi karena laju fotosintesis yang cepat. Secara ekofisiologi, kelapa sawit tetap berperan sebagai penyerap karbon bersih. Kemudian tabel kelima. Tabel 5 menjelaskan tentang korelasi cadangan karbon dengan nutrisi, produksi, dan emisi karbon dioksida. Hasil korelasi menunjukkan bahwa stok karbon berkorelasi positif dengan N dan K, terutama pada bulan ketiga dan ke-9. Korelasi negatif dengan fosfor pada bulan ketiga. Korelasi negatif lemah dengan emisi CO2, artinya peningkatan emisi cenderung menurunkan stok karbon. Kemudian hubungan dengan berat tandan buah relatif lemah. Kemudian grafik nilai emisi CO2 dan suhu kelembaban pada berbagai kondisi pemotongan akar. Di sini bisa kita lihat dari grafik A. Grafik A menjelaskan tentang emisi CO2 meningkat seiring waktu setelah pemangkasan akar, terutama pada kedalaman 20 cm dengan intensitas 50-70%. Emisi tertinggi terjadi pada bulan ke-9, khususnya pada sore hari. Pada awal penelitian bulan ke-0, emisi CO2 relatif rendah dan stabil. Setelah pemangkasan akar, emisi meningkat akibat respirasi akar baru dan aktivitas mikroba tanah yang meningkat karena adanya akar mati dan eksudat akar. Kemudian untuk grafik B menjelaskan bahwa suhu tanah relatif stabil, berkisar antara 20-33 derajat Celcius. Tidak terdapat perbedaan suhu yang signifikan antara perlakuan. Kemudian suhu sedikit lebih tinggi pada siang sampai sore hari, tetapi fluktuasinya kecil. Kemudian lanjut untuk grafik C. Untuk grafik C bisa kita lihat di sini menjelaskan bahwa kelembaban tanah terendah terjadi pada sore hari. Kemudian perlakuan dengan pemotongan akar dengan 10 cm memiliki kelembaban lebih rendah dibanding 20 cm. Kelembaban menurun seiring meningkatnya intensitas pemotongan akar. Kemudian untuk grafik D itu menjelaskan bahwa curah hujan berfluktuasi antar bulan, kemudian tidak terjadi hujan ekstrim selama penelitian.
Kemudian pola hujan relatif normal untuk wilayah tropis. Lanjut. Berikutnya temuan ilmiah. Temuan ilmiah dari penelitian tersebut yaitu pertama, pemangkasan akar dapat menjadi strategi peningkatan simpanan karbon. Kemudian diperlukan keseimbangan antara simpanan dan emisi karbon, namun diikuti peningkatan emisi CO2 jangka pendek. Hasil menunjukkan bahwa modifikasi sistem perakaran melalui pemangkasan bisa jadi strategi untuk meningkatkan stok karbon di kebun sawit dengan implikasi terhadap mitigasi karbon dan keberlanjutan kebun. Kemudian untuk relevansi penelitian, pertama itu penelitian ini sangat relevan jika Anda tertarik pada pengelolaan kebun kelapa sawit lestari, meningkatkan cadangan karbon dan menjaga kesuburan tanah secara alami. Kedua, penting juga untuk penelitian lanjutan mengenai emisi gas rumah kaca dari kebun sawit. Karena meskipun stok karbon naik, ada emisi CO2 akibat pemangkasan atau respirasi akar. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dari jurnal tersebut yaitu pemangkasan akar pada kedalaman 20 cm dan intensitas 75% paling efektif meningkatkan stok karbon dalam jangka tahunan. Root pruning dapat dijadikan salah satu strategi agronomi untuk meningkatkan cadangan karbon di perkebunan kelapa sawit. Penulis merekomendasikan penerapan root pruning dalam manajemen kebun sawit berkelanjutan, namun dengan pemantauan terhadap emisi CO2 dan kemungkinan dampak terhadap pertumbuhan dan hasil produksi. Nah, itu tadi beberapa materi yang bisa saya jelaskan dari hasil review jurnal saya tentang root pruning atau pemangkasan akar. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa nonton, like, dan subscribe. Bye-bye.